Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Zaki, 3 digit NIM terakhir 109, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan memaparkan materi kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Yang pertama itu ada pulse width modulation atau PWM. Sinyal PWM atau pulse width modulation adalah teknik untuk mengatur rata-rata daya yang diberikan ke sebuah beban seperti motor, LED, atau rangkaian audio, dengan mengubah lebar pulsa dari sinyal digital yang frekuensinya tetap. Cara kerjanya itu, sinyal PWM selalu bergantian high dan low. Yang diubah adalah durasi high dibanding low dalam satu periode. Nah, itu disebut duty cycle. Duty cycle itu nilainya berbentuk persen. Seperti di contoh 50%, 75%, 25%. Oke, duty cycle ini adalah persentase lama sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode PWM. Secara matematisnya, misalkan duty cycle 25%, itu high selama 25% waktunya dan low selama 75%. Jadi LED redup, motor pelan. Kemudian duty cycle 50%, itu sinyal high 50% dan low-nya juga 50%. Nah, outputnya ini bisa dibilang setengah dari sinyal PWM-nya. Kemudian duty cycle 90%, high 90 dan low-nya 10%. Nah, ini bisa dibilang output dari PWM hampir maksimum. Oke, selanjutnya encoder atau motor encoder. Encoder 2 pin adalah sensor putaran yang hanya memiliki dua keluaran digital, pin A dan pin B, atau channel A atau channel B. Keduanya menghasilkan sinyal pulsa saat shaft diputar. Encoder jenis ini adalah encoder incremental paling sederhana. Encoder 2 pin bekerja dengan menghasilkan dua sinyal digital channel A dan channel B yang terbentuk gelombang kotak atau PWM. Saat poros encoder diputar, kedua channel menghasilkan pulsa yang muncul secara berurutan dengan selisih fase sekitar 90 derajat. Urutan kemunculan pulsa ini yang menentukan arah putarannya. Jika channel A itu berubah terlebih dahulu, baru kemudian channel B, maka putaran bergerak searah jarum jam atau clockwise. Jadi kesimpulannya, encoder pada motor DC ini berfungsi sebagai sensor yang memberikan informasi jumlah langkah, arah putar, dan kecepatan motor. Pulsa yang dihasilkan oleh kedua channel encoder dibaca Arduino untuk mengetahui perubahan posisi secara real time. Ketika motor dikendalikan menggunakan PWM, encoder menjadi sebuah umpan balik agar kecepatan yang diinginkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan adanya encoder, pengendalian motor menjadi lebih presisi, stabil, dan terukur. Oke, di sini udah di tampilan Simulink MATLAB. Nah, di dalam project ini terdapat dua bagian, yaitu pertama sinyal PWM untuk ke si encodernya, dan yang kedua itu untuk membaca posisi encodernya. Nah, yang pertama di sini itu ada slider, kemudian dimasukkan ke konstan satu ini, kemudian untuk memberikan nilai PWM. Slidernya ini berkisaran nilai dari minus 255 sampai maksimumnya 255. Kemudian
dari hasil nilai yang kita tentukan di slider ini, kemudian nilainya ditampilkan di block from PWM ini, kemudian masuk ke INT16, itu diubah data jadi bilangan bulat. Kemudian di sini ada komparator atau switch. Nah, yang ini itu mengarah ke pin 5 Arduino. Pin 5 Arduino itu output PWM itu dengan arahnya clockwise atau searah jarum jam. Itu adanya di pin 5 Arduino. Kemudian di switch yang lainnya ini masuk ke pin 6 Arduino, maka output PWM-nya arahnya nanti akan counterclockwise atau berlawanan jarum jam. Di sini ada nilai gain, ini untuk membuat nilai negatif jadi positif, supaya gain nilai PWM yang akan masuk ke Arduino itu valid. Kemudian di sini ada konstan sama dengan 0, itu untuk sebagai pembanding ketika motor mati. Nah, selanjutnya di blok untuk membaca posisi encodernya, pertama di sini ada pin A2 dan B3 dari Arduino. Ini untuk membaca pulsa dari pin encoder dari channel di encoder, yaitu channel A dan channel B. Kemudian di sini ada goto yang dengan alamat ENC. Di sini ini adalah memberikan nilai posisi encoder saat ini. Kemudian Z-1 ini itu adalah delay, berfungsi untuk menyimpan nilai encoder sebelumnya. Kemudian ENC pref, ini posisi encoder sebelumnya juga. Kemudian ada blok add di sini, plus dan minus, ini untuk menghitung selisih antara encoder dan ENC pref. Kemudian speed di sini untuk adalah nilai kecepatan motor. Nah, kemudian masuk ke display dan ke osiloskop untuk melihat gelombangnya. Oke, setelah kita buat di Simulink, kita harus mendownload ini MATLAB support package for Arduino hardware. Ini adalah seperti driver untuk connect ke untuk connect Arduino dengan MATLAB. Nah, jika sudah di-download, kemudian setting hardware-nya seperti COM berapa dan Arduino apa yang dipakai. Oke, pertama ini percobaan pertama, kita ubah nilai fadernya dari 0 ke 100. Nah, kemudian encoder berputar ke arah kanan atau clockwise, searah jarum jam. Nah, ketika fadernya dikembalikan ke 0, itu dia akan berhenti. Nah, ketika diubah ke 100 lagi, berputar lagi secara clockwise. Sekian video dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.